Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa bersama saya dalam program Bilik Bincang Iman Katolik. Pada hari ini kita akan merenungkan tentang Paskah, Hari Raya Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Sejak awal mula gereja, perayaan Paskah menjadi pusat iman Kristiani. Santo Paulus menulis dalam suratnya demikian, "Jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah pewartaan kami dan sia-sialah iman kamu." Tanpa Paskah, tanpa kebangkitan Kristus dari kematian, tidak ada iman Kristiani. Melalui kebangkitannya, Yesus Kristus menghancurkan kuasa dosa, memberi jaminan hidup baru bagi kita, baik di dunia ini maupun di surga kelak. Dengan demikian, Paskah adalah perayaan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari kematian. Paskah kita rayakan sebagai penutup pekan suci. Setelah hari raya Paskah, kita akan masuk pada masa Paskah dalam kalender liturgi Gereja Katolik. Injil mewartakan kepada kita bahwa Yesus Kristus bangkit dari kematian pada hari ketiga sesudah peristiwa penyalibannya. Kebangkitannya menandai kemenangan kebaikan atas kejahatan, kekalahan dosa dan kematian. Peristiwa ini mewartakan bahwa siapapun yang percaya kepada Allah, yang menerima Yesus dalam pikiran dan hatinya, ia akan dibangkitkan walaupun ia sudah mati. Masa Paskah berlangsung selama 7 minggu dan nanti berakhir dengan hari raya Pentakosta, peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul. Pada hari raya Paskah ini, Yesus Kristus sebagai sang fajar dunia telah menyingsing. Seluruh langit menggemakan madah, seluruh bumi bersorak-sorai, sebab ia telah mengalahkan neraka. Meskipun Yesus wafat di kayu salib, dimakamkan, ditutup dengan batu, dijaga oleh banyak serdadu, Yesus bangkit mulia dari kubur. Hari ini kita diundang untuk bersukacita, menyanyikan madah bagi Tuhan, sebab Tuhan sungguh telah bangkit. Merayakan hari raya Paskah berarti kita mau bersama-sama membuka hati untuk dibaharui Roh Kudus, Roh yang membangkitkan Yesus dari alam maut. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita hidup bagi dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun mati bagi dirinya sendiri. Kalau kita hidup untuk Tuhan. Kalau kita mati pun, kita mati untuk Tuhan. Untuk itulah Yesus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik bagi orang mati maupun orang yang hidup. Penulis surat kepada orang Ibrani mewartakan kepada kita, Kristus mempersembahkan hanya satu kurban demi dosa-dosa, lalu ia duduk di sebelah kanan Allah sampai selama-lamanya, sambil menantikan semua musuh-musuhnya dijadikan tumpuan kakinya. Dengan satu kurban, Yesus menyempurnakan orang-orang yang dikuduskannya untuk selama-lamanya. Santo Petrus mewartakan kepada kita, Kristus telah mati satu kali karena dosa-dosa kita. Dia yang benar mati untuk orang-orang jahat, agar kita dibawanya kepada Allah. Dia mati sebagai manusia, tapi dia dibangkitkan dalam roh. Kristus kini bertahta di sisi kanan Allah. Ia telah naik ke surga agar dapat mewarisi hidup abadi, agar kita memperoleh hidup yang kekal. Segala malaikat, kekuasaan dan kekuatan surga ditaklukkan kepada Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Paus Fransiskus mengajak kita supaya kita hidup dalam sukacita Paskah. Hidup dalam terang iman. Hidup Kristiani harus kita jalani dalam sukacita iman. Paskah berarti selalu ada kesempatan untuk hidup yang baru. Dosa akan selalu menghadang, tetapi rahmat selalu menanti setiap pertobatan kita. Kegagalan selalu ada,
tapi keberhasilan juga menanti setiap usaha dan pergumulan orang yang percaya. Yesus hidup di sini dan sekarang bersama dengan kita. Ia telah mengasihi kita tanpa batas. Kita diundang supaya kita juga mau mengasihi tanpa lelah, mengasihi sesama, mengusahakan kebaikan bersama tanpa lelah dalam kehidupan. Akhirnya saudara-saudari terkasih, hari ini hari raya Paskah. Tuhan telah bertindak dengan sangat mengagumkan. Rencana keselamatannya telah nyata kepada kita. Mari kita bersama-sama juga merayakannya dengan gembira. Bersukacitalah. Mari kita berseru bersama. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan memberkati.